Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan juga sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari ke-20 atau 21 ya, bagi yang menjalankan di hari Sabtu. Berarti hari ini sudah masuk ke hari 21 daripada bulan suci Ramadan. Artinya hanya tinggal 9 hari, 8 atau 9 hari ke depan kita akan memasuki bulan Syawal. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, mungkin sudah banyak para ustadz menyampaikan dari mulai keutamaan sampai faedah-faedah bulan suci Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan doa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa doa ini merupakan senjatanya kaum muslimin. Jadi doa ini adalah hal yang paling terakhir setelah usaha yang lain sudah diusahakan, maka doalah yang menjadi puncaknya. Kadang-kadang mungkin terbesit di hati kita, sering kita berdoa, bahkan mungkin kita mengambil di waktu-waktu yang mustajab, ya, seperti antara azan dan iqamah, atau pada saat kita berpuasa, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menolak doanya orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah firmankan, ud'uni astajib lakum, bahwa berdoalah atau memintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka di dalam ayat itu Allah tidak menggunakan frasa fa atau wa ataupun summa, tetapi di situ Allah katakan ud'uni astajib lakum. Jadi memintalah, pasti akan aku kabulkan. Sekarang kita terbesit, kita sudah berdoa, mungkin bukan sekali dua kali, bahkan di dalam setiap salat itu kita berdoa. Tetapi kenapa doa-doa kita kemudian kok belum terkabul? Mungkin ada terbesit, saya sering berdoa, tapi kenapa doa-doa saya tidak terkabul? Padahal Allah nyatakan bahwa berdoalah dan memintalah, pasti akan aku kabulkan. Lalu pasti ada sesuatu yang salah. Tidaklah mungkin Allah tidak mengabulkan doa seorang hambanya. Nah, apa kesalahannya? Di dalam doa bisa jadi Allah tidak akan menerima doa seorang hamba apabila yang pertama, apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah adalah Zat yang maha suci, Allah adalah suka pada yang bersih-bersih, maka kemudian ini menjadi perhatian kita bahwa sesuatu yang haram itu akan menghalangi doa-doa kita, akan menghalangi terkabulnya doa
Lalu kemudian yang kedua adalah bisa jadi pakaian yang kita pakai juga itu dari hal yang diharapkan oleh Allah. Atau yang ketiga bisa jadi Allah bukannya tidak mengabulkan permintaan kita, tetapi Allah menunda. Allah menunda permintaan kita hingga waktunya yang tepat Allah akan kabulkan. Dan yang lainnya Allah menunda permintaan kita sampai nanti di yaumil akhir barulah Allah akan kabulkan. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu kisah di masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang sahabat yang di saat selesai sholat tidak langsung berzikir, tetapi langsung pulang. Setiap selesai sholat langsung pulang. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau, aku perhatikan setelah setiap sholat engkau langsung pulang? Maka jawab sahabat ini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bergantian memakai sarung ini dengan istriku di rumah. Karena sahabat ini saking fakirnya sehingga dia sholat berjamaah pulang, sarung yang dia pakai itu dia dipergunakan untuk isinya sholat, sehingga dia tidak sempat lagi karena mengejar supaya istrinya itu bisa melaksanakan sholat. Maka sahabat ini kemudian meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya menjadi, ya kalau dalam sekarang itu menjadi orang yang berlimpah harta, agar dia beserta istrinya itu tidak lagi kekurangan. Maka kemudian Rasulullah mendoakannya, berdoa kepada Allah agar sahabatnya ini diberikan kekayaan. Maka tidak, lalu kemudian sahabat ini kemudian berlimpah harta dari mempunyai seekor kambing, ya, terus kemudian beranak hingga menjadikan kambingnya itu banyak. Nah, setelah kambingnya ini banyak, ternyata sahabat ini malah lebih sibuk dengan urusan dunianya. Akhirnya malah tidak pernah terlihat lagi sholat berjamaah. Lalu ditanyakan oleh sahabat yang lain, kemana kesimpulan? Maka kemudian sesungguhnya dia sibuk dengan perniagaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak selamanya doa yang kita panjatkan, yang kita mintakan akan selalu Allah kabulkan. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa-doa kita agar kita lebih dekat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah senang terhadap hambanya yang meminta kepadanya. Kalaupun seandainya kita diberikan harta yang banyak, sungguh kekhawatiran itu akan terjadi sebagaimana para sahabat Rasulullah tadi. Bisa jadi kita akan lebih sibuk. Bisa jadi yang tadinya kita rajin ke masjid, karena kita saking banyaknya harta kemudian kita sibuk dan kita lupa. Nah, maka dari sinilah kita bisa ambil pelajarannya bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik. Sungguh Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta, tetapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka dalam kehidupan biasanya orang itu bukannya apa yang dibutuhkan, tapi selalu meminta yang lebih. Padahal belum tentu kelebihan itu bermanfaat bagi dirinya. Bisa jadi kelebihan yang Allah berikan itu justru akan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan suci Ramadan ini marilah kita, ya tinggal beberapa hari ke depan, kita maksimalkan waktu-waktu kita. Apalagi di 10 hari malam terakhir ini itu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, janganlah kita kemudian menyia-nyiakan. Mintalah, syukur-syukur alhamdulillah kalau pada malam-malam di akhir ini kita mendapati malam Lailatul Qadar. Maka disinilah kita memohon kepada Allah segala apapun yang
inginkan, insya Allah pasti Allah akan kabulkan. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar. Alhamdulillah doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.